ada di ruang sidang. Oke, sahabat advokat, hari ini kita sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan kita. Sekarang kita lagi menuju perjalanan Yogyakarta. Tadi ada 3 agenda. Pertama, kita bertemu dengan salah satu CV penyedia jasa aluminium. Dalam kasus ini adalah proyek pembangunan sekolah anggaran APBN. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah bertemu. Kita coba untuk mengkomunikasikan dengan secara kekeluargaan. Kita lakukan pendekatan secara persuasif, dan akhirnya orang yang bersangkutan juga alhamdulillah bersikap kooperatif, artinya tidak ada perlawanan. Biasanya kan kita kalau ke lapangan itu ya rata-rata kalau bukan ribut ya nggak dianggap. Tapi tadi kita coba berkomunikasi dan alhamdulillahnya kita direspon gitu, dan menerima saran-saran dari kita, walaupun kita bukan pengacara daripada si pelapor, tapi dia menerima saran kita. Ada baiknya persoalan ini dibawa ke ranah hukum agar supaya lebih jelas dan memiliki kepastian hukum. Mungkin itu kasus pertama yang tadi kita selesaikan. Kita sudah memediasikan atau menjadi mediator di antara kedua belah pihak, walaupun kita ini sebenarnya pengacara dari pihak si terlapor. Nah, mungkin yang perlu juga diingat kepada masyarakat, seperti awal video disampaikan, setiap ada permasalahan ya, apalagi terkait dengan keperdataan, itu kita harus jeli dan hati-hati dulu dalam melihat suatu persoalan. Jangan langsung melaporkan atau menggugat. Kita ada upaya dulu, kita lakukan dulu musyawarah, kita lakukan dulu komunikasi dengan baik secara maksimal, agar tadi itu seperti rekanan saya sebutkan tadi, agar mencapai yang disebut dengan win-win solution. Di antara para pihak itu masalahnya selesai, namun juga mendapatkan kepuasan. Nah, yang kedua kita tadi setelah dari salah satu CV yang terbesar di Klaten tadi, kita lanjut ke titik pembangunan tower. Ini salah satu juga proyek klien kita. Dia bekerja sama dengan PT. Jadi dengan PT ini bekerja sama, namun perjanjian itu tidak sesuai dengan waktunya. Alasannya katanya pembangunannya terhenti karena ada beberapa hal, sehingga pekerjaan itu tertunda. Tadi kita coba untuk tinjau lokasi, karena lokasinya itu ada 5 titik. Yang pertama ada di Klaten, kemudian ada di Jawa Timur di Magetan, kemudian ada di Semarang, ada di Jogja. Jadi ada 5 titik itu. Ini titik pertama yang pembangunannya yang kita tadi shoot, ternyata memang sudah berdiri towernya, tinggal mungkin invoice-nya, sehingga nanti dalam kontrak kerjasama antara klien kami dengan salah satu PT juga tadi itu bisa terselesaikan. Nah, ini lagi-lagi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara secara non litigasi, bukan secara litigasi. Jadi non litigasi itu lakukan pendekatan dengan musyawarah dengan pihak lawan. Jadi tidak ujuk-ujuk ketika tunjuk pengacara sebagai kuasa kemudian langsung menggunakan haknya, apakah menggugat atau melaporkan atau tidak, agar supaya tadi itu agar tercapai yang disebut dengan perdamaian. Nah, kita kan ada baiknya berdamai daripada kita berseteru di pengadilan, itu memakan waktu yang cukup panjang dan lama lah, menguras waktu, biaya dan energi. Kemudian yang terakhir tadi yang kita laksanakan, tadi kita mulai sidang jam 3 sore itu di Pengadilan Agama. Agendanya itu terkait dengan rekompensi, gugatan rekompensi. Kita dalam hal ini dalam hal pemenuhan hak-hak sebagai termohon. Jadi ketika seorang perempuan dimohonkan di pengadilan untuk diajukan cerai talak, maka yang perlu harus diingat masyarakat itu atau sahabat advokat harus diperhatikan ketika dia sebagai termohon. Kalau termohon disebutkan berarti perempuanlah yang digugat oleh suaminya. Kalau disebut dia tergugat, maka si perempuan yang mengajukan di pengadilan. Ada beberapa hak tadi yang harus dia penuhi agar supaya cerai talaknya itu pada saat ikrar talak itu memenuhi kewajibannya, yaitu tadi nafkah anak, nafkah terutang, nafkah idah. Nah, sehingga tadi yang diupayakan adalah itu. Mungkin dengan sambil jalan kita juga ini tetap berbincang-bincang terkait atau seputaran dunia hukum. Nah,
sekarang menurut Pak Roni Sutrisno atau Mas Roni ini adalah advokat AKP antar kota provinsi ini. Lang Buana. Oh, jangan tanya lagi ibu yang di belakang itu. Internasional dan interlokal. Dalam dan luar negeri Bantul. Dia jam terbangnya tinggi. Karena sayapnya lebar. Jadi kira-kira dari segala rangkaian aktivitas kita tadi itu, yang kita bahas ini yang memang menarik adalah penyelesaian utang piutang. Jadi jatuhnya utang piutang terkait dengan CVX tadi. Kira-kira itu menurut Pak Advokat atau Mas Roni itu berapa persen peluang hal ini tidak berkelanjutan di ranah hukum? Kalau seperti biasanya kalau kantor kita penanganan utang piutang itu kita dioptimalkan di musyawarahnya ya, bukan di litigasi langsung gugat-gugat gitu aja, karena itu makan waktu dan biaya maupun pikiran yang luar biasa. Makanya kita optimalkan di musyawarah karena bicaranya dari hati ke hati, mencari jalan keluar di situ. Dan selama ini hutang piutang jarang kita masuk pengadilan karena diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau berbicara persentase penyelesaiannya, kita mungkin sekitar 70-80% penyelesaian hutang piutang itu selesai dengan jalur yang kekeluargaan tanpa ada upaya hukum lainnya gitu. Dan kita juga selalu mengantisipasi, baik kita mendampingi sebagai kreditur maupun debitur, selalu mengingatkan jangan sampai, boleh emosi tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang ataupun tindakan-tindakan yang konyol, seperti misalnya dia mengancam, dia menghina, apalagi menghina di hadapan orang halayak rame, atau kalau zaman sekarang ada media sosial, di media sosial itu kan malah akan melebar masalahnya secara gitu. verbal ya. Makanya ya kita selalu mengingatkan, baik di sisi dari kreditur maupun dari sisi si debitur sendiri, untuk menahan diri. Boleh emosi, boleh nada tinggi, boleh, tapi tetap harus ada etika ya, manusiawi lah. Namanya sedang bermasalah utang piutang, ada rasa kesal ya, manusiawi, tapi jangan kebablasan, harus direm gitu untuk menghindari meluasnya permasalahan. Cukup di perdatanya saja gitu, jangan sampai pidana muncul di tengah proses begitu. Nah, sekarang gini, kadang-kadang kan masyarakat antara utang piutang secara perdata murni dan pidana itu sulit membedakan. Jadi kadang-kadang urusan perdata dibawa ke ranah hukum pidana. Misalkan ini kasus yang kita tangani ini, dia melaporkan klien kita padahal kan murni ini adalah one prestasi. Ada perjanjian di dalam satu kontrak kerja, namun klien kita ini tidak memenuhi prestasinya. Barang sudah diserahkan tapi tidak melakukan pembayaran proyek jalan dan lain sebagainya. Nah, disampaikan juga nih ke sahabat advokat bahwa apakah, pertanyaannya kan begini, apakah perdata itu atau utang piutang itu bisa dipidanakan? Ya, kalau utang piutang itu sebetulnya pada dasarnya itu rahimnya itu ya perdata kan gitu. Nanti ini kita berbicara perdata dulu, karena memang kalau murni perjanjian dan yang dilakukannya perbuatan hukum perdatanya hanya dalam sesuai perjanjian itu saja, dan dia melakukan antara kedua belah pihak, dan di suatu hari ada hal yang tidak dapat terpenuhi, ya itu namanya murni perdata. Mohon prestasi kah, ya kan, atau mungkin ada perbuatan melawan hukum kah. Tapi ada, ingat, perbuatan yang mungkin dipandang awal perdata pun sebetulnya itu ada juga indikasi ke pidana gitu. Jangan salah kan orang, kok dikriminalisasi ini perdata. Ada yang perdata itu memang bisa berbau unsur pidana. Nah, iya. Itu biasanya ini mungkin kita sampaikan seperti dalam KUH pidana itu di pasal 379A. Itu sebenarnya kalau dilihat kan perdata, karena apa? Karena orang itu kan perbuatannya jual beli. Perdata jelas, tapi ingat di situ ada unsur mens reanya, niat jahatnya. Ternyata orang itu jual beli
dilakukan dengan etikat tidak baik seperti tidak melunasi. Dan unsur yang paling penting dalam pasal tersebut harus memang dia itu etika tidak baik dengan niat jahatnya dilakukan ke banyak orang. Itu poin unsur yang bisa dipidana. Tapi kalau cuma satu atau dua orang melakukan perjanjian jual beli gagal bayar, ya itu jelas perdata. Tapi ini kalau bisa sampai 5, 6 itu, nah itu masuk klasifikasi pasal 379A-nya itu. Jadi mungkin saya tambahkan untuk pasal 379A itu yang harus dapat dibuktikan adalah bahwa perbuatan orang tersebut itu dia lakukan kepada lebih daripada 2 atau 3 orang atau lebih daripada 5 orang dengan perbuatan yang sama, menguntungkan bagi dirinya, mengambil barang dengan janji cicil tapi kemudian tidak dilunasi. Ya, itu unsurnya harus terpenuhi di situ. Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan beberapa orang dengan modus operandi yang sama. Mungkin begitu secara pidana, bisa dijerat pidana. Jadi untuk masyarakat itu sekiranya lebih jeli ya ketika ada suatu persoalan, apalagi bukan orang hukum, alangkah baiknya kami menyarankan sebagai advokat berkonsultasi saja, karena konsultasi itu di kantor pengacara biasanya gratis, tidak dikeluarkan biaya. Tapi ada juga beberapa kantor memang yang menarif, walaupun konsultasi ada tarifnya. Tapi kebanyakan sih yang masih free. Untuk wilayah Yogyakarta masih banyak yang free. Sekarang untuk kita tanya lagi nih untuk Bu Rati. Halo Bu Rati. Halo, lagi jawab WA nih. Nah, jadi pertanyaan untuk konsultasi 372. Waduh, pidana lagi. Gimana? Jadi apa sih keuntungan dan keunggulannya kita melakukan seperti non litigasi tadi atau mediasi tadi antara pihak yang kita selesaikan masalahnya dibanding ke jalur hukum? Ya harapannya keuntungannya bisa mencari titik tengah para pihak, tidak ada yang dirugikan dan sama-sama semua mendapat keadilan yang sepenuhnya. Seperti itu. Kalau kita melalui proses hukum kan terlalu berbelit-belit, berlarut-larut dan tidak ada kejelasan. Mungkin ada kejelasannya secara hukum, tapi kan perlu waktu yang panjang. Tapi kalau kita usahakan seperti ini tadi, yang waktu tadi pagi kita ke salah satu tadi itu, mudah-mudahan ada titik terang yang jelas, kita bisa konfirmasi ke klien kita bahwa kemauan dari pihak pelapor seperti ini dan semoga ada titik terang untuk perdamaian di kedepannya. Itu. Jadi untuk mediasi itu atau mencari win-win solution yang ingin dicapai adalah efisiensi waktu ya, dan cepat selesai masalahnya dan tidak mencederai rasa keadilan satu sama lain. ya, betul. Karena ya itu tadi, kalau di pengadilan kan kita akan bertentangan dan berlawanan dan belum nanti kalau ada upaya banding, hukum yang lain, kasasi juga harus tetap proses hukum tetap berjalan. Itu kan membuang waktu dan kita tidak mendapat keadilan yang tertunda. ya. Jadi seperti itu sahabat hukum. Untuk kali ini perjalanan kita dari Yogyakarta, kita berangkat dari rumah jam 8 pagi. Keseharian kita ya seperti itu. Sampai ke lokasi, beberapa titik kita sudah keliling, melaksanakan aktivitas. Dan bagi sahabat hukum, mungkin ada pertanyaan atau ada topik yang ingin dibahas, silakan komentar di bawah ini. Nanti kita akan coba buatkan kontennya untuk menjawab sesimpel mungkin dan sesingkat mungkin, yang tidak ribet supaya bisa dimengerti masyarakat umum. Jadi dari kami akan selalu terus berusaha dan berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya melek hukum. Oke, sahabat hukum, mungkin video kali ini sampai di sini. Dari kita, salam keadilan.